Shalom, selamat hari Minggu dan selamat beribadah bagi jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita memasuki ibadah ini, marilah kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Amin. Marilah kita memuji Tuhan, kita bernyanyi.
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Berilah keadilan kepadaku ya Allah, dan perjuangkanlah perkaraku terhadap kaum yang tidak saleh. Luputkanlah aku dari orang penipu dan orang curang, maka aku dapat pergi ke mezbah Allah, menghadap Allah yang adalah sukacitaku dan kegembiraanku. Suruhlah terangmu dan kesetiaanmu datang, supaya aku dituntun dan dibawa ke gunungmu yang kudus dan ke tempat kediamanmu. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kasihanilah kami orang yang berdosa yang lemah ini, karena musuh kami terlalu kuat untuk kami selalu dikalahkan. Sebab itu, tolonglah kami, berilah kami kekuatan mengalahkan musuh kami, karena Tuhan Yesus telah menderita untuk kami. Amin. Kita memuji Tuhan, kita bernyanyi. Dengarlah hukum Taurat pada minggu hari ini, yaitu dari titah ke-5 sampai dengan titah ke-10. Titah ke-5. Hormatilah ayah dan ibumu,
supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Titah ke-6, jangan engkau membunuh. Titah ke-7, jangan engkau berzina. Titah ke-8, jangan engkau mencuri. Titah ke-9, jangan mengucap saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Titah ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita memuji Tuhan, kita bernyanyi. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Besar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami, selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu, karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita memuji Tuhan, kita bernyanyi. Sky.
Marilah kita membaca firman Tuhan sebagai epistel pada minggu hari ini dari Injil Yohanes pasal yang ke-12 dari ayat 20 sampai 33. Kita akan baca dalam responsoria dan di ayat 33 kita membacanya bersama. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu terdapat beberapa orang Yunani. Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Bapa, muliakanlah namamu. Maka terdengarlah suara dari surga. Aku telah memuliakannya dan aku akan memuliakannya lagi. Jawab Yesus, suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang yang datang kepadaku. Kita sama-sama. Katakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita memuji Tuhan, kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya.
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita dengarkan warta jemaat minggu ini. Salam, selamat hari Minggu buat kita semuanya. Warta Minggu tanggal 17 Maret 2024, satu pelayanan, nama Minggu dan topik Minggu. Nama Minggu hari ini tanggal 17 Maret 2024 adalah Minggu Judika atau Luluhon au ale Jehovah. Topik Minggu, Hotdo holong ni rohani Jehovah. Ketetapan Tuhan tidak akan berubah. 1.2 Berita anak lahir. Yang pertama, pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2024, Tuhan telah mengaruniakan anak pertama perempuan bagi keluarga Dani Christian Sitorus, Ibu Elisa Lambok Kristanti Borusinaga dari Wik Parserahan. Kiranya Tuhan memberkati anak tersebut dan orang tuanya. Yang kedua, pada hari Jumat tanggal 1 Maret 2024, Tuhan telah mengaruniakan anak ketiga laki-laki bagi keluarga Siller S. Lumban Batu, Ibu Erlina Borumunte dari Wik Condet Batu Ampar. Kiranya Tuhan memberkati anak tersebut dan orang tuanya. 1.3 Pemberitahuan. Sesuai aturan dan peraturan HKBP amandemen keempat dan sekaligus akan berakhirnya kepengurusan Dewan Koinonia dan Seksi, kepengurusan Punguan, Dewan Marturia, dan Seksi serta kepengurusan Paduan Suara Immanuel, Dewan Diakonia dan Seksi dan MPA, serta kepengurusan WIK per 31 Maret 2024, maka dihimbau kepada jemaat yang mau aktif di kepengurusan tersebut supaya memberikan waktunya dan pikirannya ikut bergabung di pengurusan. Adapun rencana pemilihan kepengurusan adalah 1. Minggu keempat di bulan Maret, kepengurusan seksi dan punguan. Yang kedua, kepengurusan resort di bulan April sampai dengan Mei 2024. Yang ketiga, kepengurusan distrik bulan Juli 2024. Yang keempat, rapat Sinode Godang HKBP bulan Desember 2024. Demikian diinformasikan. 1.5 Petugas kebersihan dan pengadaan bunga altar. Petugas kebersihan dan pengadaan bunga altar Minggu 24 Maret 2024 adalah Week 3 Mei. Dewan Koinonia, Seksi Sekolah Minggu. Seksi Sekolah Minggu akan melaksanakan kegiatan Parheheon pada Jumat Agung dan Pasca SKM. Adapun kegiatan tersebut sebagai berikut. Parheheon Sekolah Minggu akan dilaksanakan pada tanggal 24 Maret 2024 sampai dengan 28 April 2024.
Tanggal 24 Maret 2024, pembukaan Parheheon. Waktunya ibadah pagi, siang, SKM, dan sore, tempatnya di ruang ibadah utama. Yang kedua, 29 Maret 2024, kegiatannya Jumat Agung, pertunjukan drama, garis miring, boneka panggung. Kelas yang mengikuti, kelas A, B, C, kelas 1 sampai dengan 6 SD, waktunya jam 9 sampai jam 10 pagi di ruang serbaguna. Yang berikutnya 31 Maret 2024, Pasca dan Lomba Pasca yang mengikuti kelas TKA, B, C, kelas 1 sampai kelas 6 SD, waktunya jam 8 sampai jam 10 pagi, tempatnya di ruang serbaguna dan parkir Rumah Huria. Yang berikutnya 7 April 2024, Lomba Parheheon Horong 1. Pesertanya kelas A, B, C, waktunya jam 8 sampai jam 10 pagi, tempatnya di ruang serbaguna. Yang berikutnya Lomba Parheheon Horong 2. Kelas 1, 2, dan 3, waktunya jam 8 sampai jam 10 pagi, tempatnya di ruang serbaguna. Berikutnya lagi Lomba Parheheon Horong 3, kelasnya kelas 4, 5, dan 6, waktunya jam 8 sampai jam 10 pagi, tempatnya di ruang serbaguna. Tanggal 28 April 2024, penutupan Parheheon. Waktunya jam 8 sampai jam 9.45 pagi, tempatnya di ruang ibadah utama. Yang kedua, pembukaan Parheheon Sekolah Minggu akan dimulai prosesi di tiap ibadah, pagi, SKM, siang, dan sore hari, serta persembahan, pemandu, pemusik, dan kembang semat. 2 Romawi Dewan Diakonia, jemaat meninggal dunia. 1. Pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 telah meninggal dunia Ibu Nyonya Situa BM Siregar Naomas Boru Simanjuntak atau Oppu Rio Boru, tutup usia 106 tahun, dari Wik Condet Batu Ampar. Kita doakan semoga keluarga yang ditinggal cepat terhibur. Yang kedua, pada hari Selasa, tanggal 12 Maret 2024, telah meninggal dunia Ibu Nyonya Nainggolan Tiarmin Boru Turnip atau Oppu Mario Boru, tutup usia 83 tahun 10 bulan, dari Wik Tengah. Kita doakan semoga keluarga yang ditinggal cepat terhibur. Yang ketiga, pada hari Selasa, tanggal 12 Maret 2024, telah meninggal dunia Saudari Agustina Marlina Boru Sipahutar, tutup usia 43 tahun 7 bulan, dari Wik Makassar 2. Kita doakan semoga keluarga yang ditinggal cepat terhibur. Yang keempat, pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 telah meninggal dunia Ibu Nyonya Sirait Lamria Boru Sitorus atau Oppu Kenrich, tutup usia 67 tahun 8 bulan, dari Wik Makassar 1. Kita doakan semoga keluarga yang ditinggal cepat terhibur. Yang kelima, pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 telah meninggal dunia Bapak Maradu Hutajulu, meninggalkan Ibu Pesta Boru Panjaitan, tutup usia 70 tahun 9 bulan, dari Wik Cijantung Pasar Rebo. Kita doakan semoga keluarga yang ditinggal cepat terhibur. 3 Romawi lain-lain. Yang pertama, Wik Duku. Pada hari Sabtu dan Minggu tanggal 16 sampai dengan 17 Maret 2024, Wik Duku akan melaksanakan kebaktian Padang di The Kusuma Sky
Villa Puncak Cisarua. Kiranya Tuhan memberkati acara tersebut. Yang kedua, gotong royong pembersihan dan penghijauan gereja. Sesuai dengan surat dari Kepala Departemen Marturia nomor 240/L18/3 Romawi /2024 tanggal 1 Maret 2024 perihal gotong royong pembersihan dan penghijauan gereja adalah salah satu program mendasar dan penting perayaan Jubileum 125 tahun Sending HKBP. Untuk itu, mari kita di program di gereja, kita secara berkala untuk menyambut perayaan Jubileum 125 tahun Sending HKBP. Yang ketiga, informasi dari kantor pusat HKBP dan distrik. Donatur tetap menopang sentralisasi keuangan HKBP sesuai surat Eporus HKBP yang telah diteruskan kepada semua pendeta resort. Kami segarkan kembali bahwa sentralisasi keuangan HKBP membutuhkan topangan dana sejumlah Rp 1.080 juta per bulan atau 12,36 miliar per tahun. Pimpinan HKBP juga memberikan tanggung jawab kepada HKBP Distrik 8 DKI Jakarta untuk mencari donatur sebanyak 250 orang yang diharapkan dapat memberikan donasi sejumlah Rp 1 juta per orang per bulan. Dengan demikian, Distrik DKI Jakarta diharapkan dapat berkontribusi sebanyak Rp 250 juta per bulan atau Rp 3 miliar per tahun untuk menopang sentralisasi keuangan HKBP. Dimohon kepada Bapak Ibu Pendeta Resort agar berkenan mengirimkan daftar nama donatur tetap setiap resort kepada Eporus HKBP via Sekretaris Khusus Eporus Pendeta Janrio Siagian STH dan ditembuskan kepada Preses. Jumlah donatur setiap gereja HKBP Kramat Jati mempunyai tanggung jawab dana sebesar Rp 68.706.000 per bulannya atau sebesar Rp 5.730.000. Yang keempat, Parningotan Hari Hamamateni Tuhan Yesus. Pada hari Senin sampai dengan Kamis yang akan datang, tanggal 25 sampai 28 Maret 2024 pukul 19.30 WIB, kita akan melaksanakan pasion pertama sampai dengan pasion keempat. Maka seluruh jemaat HKBP Kramat Jati dihimbau untuk mengikuti acara pasion gereja HKBP Kramat Jati, Resort Kramat Jati, dan kegiatan kebaktian week pada tanggal 27 sampai dengan 28 Maret 2024 sementara diliburkan. Warta yang tidak kami bacakan di sore hari ini dapat kita baca di WA Group yang sudah dibagikan di week kita masing-masing. Demikianlah warta minggu ini. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semuanya. Kita memuji Tuhan, kita bernyanyi sambil memberikan persembahan kantong 1A dan 1B. Amen.
nyanyikan ayat 1. Janji yang manis dapat kulupakan, akar ombak angin dari jiwaku. Walau lemah hidupku penuh awan, nantikan cerahan bagi tugasku. Oh, tidaklah aku lupakan, aku memimpimu, aku memimpimu. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, senang dapat bisa berjumpa kembali dalam ibadah sore ini. Dan ada salam dari sini kepada Amang Inang, saudara-saudaraku yang ada di tempat masing-masing yang sedang mengikuti live streaming dalam ibadah sore kita pukul 17. Saya mau menyapa kita lebih dahulu. Apa kabarnya? Iya, seperti enggak semuanya luar biasa. Apa kabarnya? Luar biasa, puji Tuhan. Baiklah, kita sambut firman Tuhan yang menyapa kita semuanya dari kitab Yeremia pasal 31 ayat 35 sampai 37. Inilah nats khotbah pada minggu Judika pada minggu ini. Marilah kita dengarkan bersama. Yeremia 31 ayat 35 sampai 37. Demikian bunyinya. Beginilah firman Tuhan yang memberi matahari untuk menerangi siang, yang menetapkan bulan dan bintang-bintang untuk menerangi malam, yang mengharu biru laut sehingga gelombang-gelombangnya ribut. Tuhan semesta alam namanya. Sesungguhnya seperti ketetapan-ketetapan ini tidak akan beralih dari hadapanku. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah keturunan Israel juga tidak akan berhenti menjadi bangsa di hadapanku untuk sepanjang waktu. Beginilah firman Tuhan, sesungguhnya seperti langit di atas tidak terukur dan dasar-dasar bumi di bawah tidak terselidiki, demikianlah juga aku tidak akan menolak segala keturunan Israel, karena segala apa yang dilakukan mereka, demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa yang bisa kita tangkap dalam nats ini ketika kita telah mendengarkannya? Apa pernyataan Allah yang dapat kita tarik buat diri kita? Saya mulai dengan seperti ini. Bahwa setiap manusia pada umumnya ingin hidupnya terjamin. Tidak adalah tekanan, tidak adalah penderitaan, air mata, kesusahan. Dengan kata lain, maunya hidupnya itu senang-senang sajalah. Gak usah capek-capek bekerja, gak usah capek-capek sekolah. Gak ada sakit penyakit. Happy-happy saja. Hidup dalam zona aman saja. Hidup dalam kenyamanan. Tidak mau repot-repot, tidak mau susah-susah. Satu pertanyaan bagi kita,
memang nampaknya inilah impian, idaman setiap orang. Tetapi apakah bisa selamanya kita hidup dengan zona aman? Hidup bersenang-senang, tidak mau repot-repot, tidak mau susah-susah, tidak perlu ada air mata, tidak mau capek. Kan nyatanya tidak bisa kan, Amanginang, saudara-saudara. Tidak bisa. Ya. Mau kita paksakan pun itu tidak bisa jawabannya. Karena memang digambarkan hidup itu penuh dinamika. Bisa terkadang hidup ini soft, nyaman, ya. Tapi terkadang sangat keras, sangat memukul. Seperti hidup di tengah lautan yang menerpa gelombang itu. Ya. Jatuh bangun seperti itu. Terkadang hidup ini ya, kita bisa rasakan enjoy lah, kan gitu. Ya. Tapi setelah itu terjadilah masalah, beban berat, ya, pikiran yang seperti benang kusut. Kalau istilah Bataknya rudut. Ya. Terkadang kehidupan ini ya bisa jalan mulus, tenang seperti kita berjalan jalan tol. Ya. Tapi tiba-tiba ada kecelakaan, ada musibah menghampiri kehidupan kita. Itulah namanya gambaran kehidupan kita ini. Yang tidak terlepas oleh siapapun dia. Sekalipun dia pangkatnya tinggi atau rendah, pengetahuannya tinggi atau rendah, hartanya banyak sekali, melimpah atau tidak punya harta. Dia punya anak banyak, gabe dong. Tapi juga terjadi terhadap yang tidak punya keturunan. Artinya kita menghadapi sama-sama suka dan duka. Bagaimana kita menyikapi kehidupan ini ketika terjadi di luar ekspektasi kita. Di luar cita-cita kita, di luar keinginan kita. Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita merasa hanya aku sendiri yang menghadapi itu? Yang lain kok kayaknya sepertinya no problem ya, kan gitu. Enak-enak jalan-jalan, shopping-shopping, kan gitu. Nah. Kok aku ini tiap hari bekerja, gak pernah aku nikmati hidup ini, kan begitu. Capeknya aja, pusingnya aja, setengah mampus, kan begitu. Nah, itu pikiran kita. Kalau ditanya ini saudara-saudara semuanya, saya tanya satu-satu. Wah, pasti ceritanya lebih satu novel, bukan? Iya. Gak terceritakan Inang. Wah, inilah. Di mana sakitnya? Di sini. Di mana sakitnya? Di sini, Nang. Sakit kali. Gitu. Tapi pertanyaannya bagaimana kita menghadapi keadaan yang seperti itu? Sudah jatuh, ditimpa tangga pula lagi. Sedang dalam keadaan galau, keadaan yang sedang berduka, datang lagi cerita-cerita yang lain yang tidak seperti itu. Tapi apa yang harus kita pegang dalam kehidupan ini? Apakah kita cukup merintih kesakitan, meratapi penderitaan kita, sampai akhirnya kita putus asa dalam kehidupan ini? Gak ada teman, gak ada saudara, gak ada yang peduli. Itu makanya tingkat bunuh diri
di dunia ini tinggi. Ketika vakum eksistensi itu terjadi, ya, Viktor Frankl mengatakan di kehampaan itu akan terjadi gangguan jiwa, yakni goncangan jiwanya dengan memilih sikap bunuh diri. Karena daripada hidup tidak makan, lebih bagus mati daripada menderita seterusnya. Itu pikiran orang yang apatis. Sekali lagi, apa yang harus kita hadapi dalam kehidupan ini? Apa yang harus kita perangi? Apa yang harus kita lakukan? Kita harus move on dari keterpurukan itu. You don't stay in your position, but you have to move. If you just stay on, taknat seperti itu, gak ada merubah kehidupan kita. Tapi ketika aku akan merubah pola pikirku. Dengan apa? Percaya akan janji Tuhan. Dialah yang memberi jaminan kehidupan bagi kita. Yang tidak bisa diberikan oleh dunia dengan apapun bentuknya. Tapi ketika Tuhan telah berjanji kepada kita bahwa Dia akan menyertai, melindungi, menjaga kita, memberikan keselamatan yang kekal, memberikan keampunan dosa, sepertinya itu kita abaikan seperti itu. Ya. Belum betul-betul berakar dalam kehidupan kita. Sehingga ketika terjadi benturan itu yang lebih hebat daripada mengingat apa janji Tuhan dalam kehidupan kita ini. Begitu. Kita pikir cukup untuk bekerja keras, belajar keras, to get our dreaming, kan gitu. But never change our mind. Kompromi, kolusi, korupsi, melakukan kejahatan, bergantung hidup terhadap manusia yang pintar, bergantung hidup pada harta benda, jabatan, kedudukan. Sekarang saya mau tanya kepada kita, apa rupanya kalau kita sudah miliki itu semuanya? Sudahkah aman? Sudahkah tidak menemui masalah? Kan tetap aja ada, kan begitu. Ya. Entar rumah kita pun gedungnya bertingkat-tingkat lah, kan begitu. Ya. Mobil berjejer-jejer seperti itu, ya kan? Jabatan luar biasa kita miliki. Enggak juga. Kalau Tuhan tidak hidup di dalam kehidupannya, semua hampa, semua sementara. Sementara itu, ya. Sekejap. Ya. Karena itu tidak bisa memberikan jawaban yang pasti bagi kita. Hanya Tuhanlah jawaban yang pasti bagi kita. Janjinya tidak pernah berubah. Kalau janji manusia, kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Ya. Ketika orang tua bawa anak-anaknya dibaptis, dia berjanji sama Tuhan bahwa akan menasihati anak-anaknya, akan membimbing anak-anaknya, membawa ke gereja seperti itu. Tapi berapa persen yang melakukan itu?
Lebih banyak yang tidak melakukan. Nah, ini anak muda yang sudah berjanji, ntar kau jadi istriku ya, jadi suamiku. Taunya besoknya pacaran sama orang lain. Kan bisa gitu. Nah, oh nggak dikatan kok Inang. Boleh-boleh aja dong katakan I love you. Ya saya berjanji lah. Ntar kalau ada uang saya, kita menikah, kan begitu. Nggak taunya sebentar itu bisa berubah. Demikian juga dalam rumah tangga suami istri bisa mengingkari janjinya. Yang dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan manusia. Jawabnya, ya saya bersedia. Begitu. Mengasihi pasangan satu dengan yang lain. Cepat sekali. Belum pun pendeta bertanya, udah siap-siap mau dijawabnya ini. Kan begitu. Supaya dikatakan dia orang yang konsekuen, komit, begitu. Tapi dijalani kehidupan yang pahit, gak enaknya rupanya ini. Lupa dia dengan janjinya. Jadi bukanlah janji dan ucapan yang penting, tapi jauh yang lebih berharga adanya tindakan dalam menepati janji itu. Kan begitu. Dalam nats ini jelas sekali diperlihatkan kepada kita bahwa mulai ayat 35, beginilah firman Tuhan yang memberi matahari untuk menerangi siang, yang menetapkan bulan dan bintang-bintang untuk menerangi malam, yang mengharu biru laut sehingga gelombang-gelombangnya ribut. Tuhan semesta alam namanya. Ini bukan namanya manusia, si X, si Y, si enggak. Tuhan semesta alam. Yang memberikan kehidupan bagi manusia. Kalau nggak ada matahari bagaimana? Kalau nggak ada bulan bagaimana? Kalau nggak ada bintang bagaimana? Kalau nggak ada pagi, nggak ada siang, nggak ada malam bagaimana? Semua hanya gelap. Sedangkan mati listrik sebentar saja sudah kelabakan kita. Aduh, kok mati nih? Kenapa ini? Mati air aja. Aduh, gimana ini? Gimana? Sudah gelisah kita, udah susah seperti itu. Tapi ini Tuhan menunjukkan siapa dia yang memberi matahari untuk menerangi siang, yang menetapkan bulan dan bintang-bintang untuk menerangi malam, yang mengharu biru laut sehingga gelombang-gelombangnya ribut. Artinya di dalam genggamannya semuanya ini, di dalam kuasanya semuanya ini, semua ketetapan-ketetapan dari Tuhan yang mutlak, absolutely only Him. Itu yang hendak kita lihat di dalam teks ini. Ini disampaikan Nabi Yeremia kepada bangsa Israel yang masih berada di dalam pembuangan Babel, penuh dengan penderitaan. Tapi Tuhan itu maha peduli. Dia tidak menginginkan umatnya terus menerus di dalam penderitaan itu. Entah itu pun akibat dosa mereka, tapi Tuhan terus memperhatikan keadaan mereka. Ini kata-kata penghiburan kepada orang-orang yang putus harap. Supaya mereka bangkit kembali. Supaya mereka membangun kembali kota Yerusalem. Itu makanya kota Yerusalem sangat diidam-idamkan oleh terutama orang Kristen. Yuk kita pergi ke Yerusalem. Kapan lo? Ini kita udah tua nih, cepatlah. Nah gitu kan. Itu karena tempat yang sakral. Di mana disitulah Yesus dielu-elukan. Hosiana, Hosiana.
Tapi di situ juga adalah salibkan. Jadi Yerusalem penuh dengan historis of the Bible, ya, sejarah dari Alkitab. Saudara-saudaraku, kita diingatkan kembali bagaimana janji Tuhan kepada bangsa Israel itu. Baik yang kita baca tadi, dan juga di ayat 33. Sebelum nats ini dikatakan di sana, aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Di ayat 36 dikatakan bahwa demikian keturunan Israel juga tidak akan berhenti menjadi bangsa di hadapanku untuk sepanjang waktu. Kalau kita melihat cerita bangsa Israel ini, bangsa pilihan Tuhan, benar. Bagaimanapun keadaan mereka, Tuhan memang berada di pihak mereka. Dikatakan di sini, sepanjang waktu. Inilah janji Tuhan kepada bangsa Israel, penetapannya. Kalau Tuhan sudah katakan demikian, tidak ada satupun yang melanggar, melawan. Bahkan digambarkan lagi pada ayat yang ke-37. Sesungguhnya seperti langit di atas tidak terukur dan dasar-dasar bumi di bawah tidak terselidiki, demikianlah juga aku tidak akan menolak segala keturunan Israel. Karena segala apa yang dilakukan mereka, demikianlah firman Tuhan. Tidak akan menolak segala keturunan Israel. Inilah yang dapat kita sebut kasih Tuhan. Tidak bisa diselami, diukur oleh manusia. Kalau sesama manusia bisa terjadi gontok-gontokan, ya, amarah, kekecewaan, benci seumur hidup, kan begitu dipelihara. Tapi Tuhan tidak begitu. Ya. Tuhan tidak senang dengan kelakuannya, tapi manusianya dia menginginkan untuk berubah, untuk bertobat. Tapi kita enggak all in semuanya. Kan? Kalau ada kesalahannya, udahlah babak belur dibuat. Kan begitu. Itulah hukum Musa. Mata ganti bantah. Begitu. Apa yang bisa kita petik dalam teks ini, saudaraku? Nats ini berpesan yang pertama, kita harus sadar bahwa jaminan hidup kita ini ada di dalam tangannya. In his hand, not in my hand. Jaminan hidup bukan dari kita. Bukan kita. Tetapi jaminan hidup itu datangnya dari Tuhan. Tuhan telah memberikan janjinya kepada kita. Bahwa dia senantiasa menolong kita. Hidup dalam janji Tuhan memotivasi kita hidup tenang dalam hidup ini. Hidup tentram. Jangan gara-gara banyak problem, kita nggak pernah bisa tenang dalam hidup ini. Satu buku yang berjudul, yang ditulis oleh Hendrik Nouwen, Hidup Menggapai Kebahagiaan, dikatakan di sana kesimpulannya adalah manusia biasa mencari jalan keluar dalam memecahkan masalah dengan pergi
ke tempat keramaian. Dengan pergi mencari orang untuk diskusi. Bagaimana ini ya, bagaimana ini ya. Begitu. Ya. Dengan mencari hiburan. Begitu. Tapi ternyata dalam buku itu menceritakan toh kembali mentok. Kita harus hidup di dalam, ya, menggali dengan ketenangan kita, mendengarkan suara Tuhan, berdiam diri, not speak much, ya. Sana, ke sini, ke sana, ke sini, gak ada menolong itu. Tapi cari Tuhan. Dengan berdiam diri, tenang. Susuk kita, martangi yang Tuhan ini. Berharap padanya. Bukan hanya sekedar percaya, tapi berharap. Ada cerita tentang sekolah minggu. Guru sekolah minggu di dalam aktivitasnya menyuruh anak sekolah minggu menuliskan nama dalam sebuah Alkitab yang diberikannya. Alkitabnya ini kecil, buku Perjanjian Baru. Tulislah nama kalian di situ katanya. Dan after that disuruhnya lagi bahwa dengan ajakan-ajakan supaya mereka menerima Kristus sebagai juru selamat, ia meminta murid-muridnya untuk menuliskan kalimat berikut di bawah namanya, yakni dengan saya menerima Kristus atau saya percaya Kristus. Ditulis nama, baru ditulisnya saya menerima Kristus. Begitu. Tapi ada seorang anak gak menulis itu. Apa dia tulis? Saya mengharapkan Yesus. Jadi gurunya bingung. Saya suruh anak-anak menuliskan saya menerima Yesus. Ini lain daripada yang lain. Saya mengharapkan Yesus. Jadi dikatakan oleh anak tersebut, Ibu guru, bisa saja saya terima Yesus, tapi saya nggak hidup di dalam Yesus. Saya berharap supaya Yesus itu tinggal di dalamku. Berharap aku ibu, gitu, ibu guru. Iya ya. Itulah kecerdasan dari seorang murid ini. Bahwa ternyata berharap akan janji Tuhan. Sebagaimana saya kutip pendapat Richard D. Ham mengatakan, tidak mengherankan bila Allah menepati janjinya. Perkataannya memang patut diharapkan. Inilah kita betul-betul lebih pada tingkat kualitas iman kita berharap perkataannya itu terjadi dalam kehidupan kita. Apa pesan-pesan Tuhan, apa janji Tuhan terjadi di dalam kehidupan kita. Jadi itulah yang pertama. Bahwa tetap kita berpegang pada janji Tuhan. Sehingga membuat kita tidak pernah menyerah dalam hidup ini. Tidak pernah mengatakan, I'm very tired, saya sudah capek. Bahkan condong kepada, udahlah, hidup yang apatis. Mati segan, hidup tak mau. Kan begitu. Iya. Tidak jelas. Tapi orang yang hidup di dalam janji Tuhan, ya dan amin.
apapun yang terjadi, yang saya sebutkan tadi di depan, di awal khotbah ini, kita tetap memegang janji Tuhan itu. Saya mengutip lagi pendapat Adam Comstone, dikatakan, jangan khawatir jika Anda sudah berada di tengah badai. Tidak ada kata terlambat untuk menaruh kepercayaan Anda kepada Yesus. Gak ada kata terlambat. Entah pun last minute pun itu kita change mind, move on seketika, hidup itu akan berubah. Dari yang tidak percaya, dari yang khawatir, dari yang putus asa. No. Karena kita kembali diingatkan akan janji Tuhan itu. Ketetapan Tuhan itu tidak akan pernah berubah. Manusia yang berubah karena zaman yang semakin canggih bisa merubah hidup kita. Tetapi orang yang hidup di dalam janji Tuhan, dia tidak akan pernah berubah. Dia tidak akan pernah berpaling dari Tuhan. Sampai akhir hidupnya, dia terus memegang janji Tuhan. Dia percaya Tuhan mengasihinya. Dan kasih Tuhan tidak akan pernah berubah. Yang kedua, janji Tuhan tidak dipengaruhi oleh kondisi apapun. Apapun kondisi kita, Amang Inang, saudara-saudaraku, apa yang kita sedang alami sekarang ini. Berbeda-beda satu dengan yang lain kondisi kita. Tapi jelas janji Tuhan itu tidak akan pernah mengubah. Entah kondisi kita sekarang sedang terpuruk, hancur-hancuran, broken home, broken heart. Banyak masalah. Pendosa yang ulung sekalipun. Manusia yang sangat bejat. Tapi janji Tuhan tetap. Dia mengasihi kita. Jadi jangan ada siapapun yang menghalangi kalau orang mau datang kepada Tuhan. Dan dalam nama Minggu Judika, artinya berilah keadilan bagiku ya Allah. Keadilan itu telah diberikan Allah kita dalam Yesus Kristus. Yang tadinya harus kita menanggung dosa kita, tapi dia melihat kita tidak sanggup untuk menanggung dosa kita. Dia ambil itu. Dia tanggung semua dosa kita. Jadi keadilannya adalah kasihnya. Bukan hukumannya selama-lamanya. Kasih melampaui segala-galanya. Itulah kasih Tuhan. Jadi yang poin kedua ini, Amang Inang, kalau ada beban berat kita, apa yang di dalam pikiran kita ini, bagaimana ini nanti harta warisan, bagaimana ini hubungan saudara, bagaimana ini dengan orang tua, bagaimana ini dengan teman, gak usah terlalu dalam. Makin dalam kita bermusuhan dengan sesama kita, makin jauh kita dari Tuhan. Ingat yang baik-baiknya. Ingat yang Tuhan telah berbicara kepada kita. Itulah yang menghibur kita. Jangan terus, aduh utangku bagaimana, ya. Aduh bagaimana anakku, bagaimana suamiku. Gak akan selesai masalah ini selama hidup. Kan gitu. Gimana kita bisa, bukan berarti mendiadakan itu, tidak. Ya. Tetapi saya mau tanya, apakah kita bisa hidup tenang dengan begitu? Tidak kan? Ya. Inilah kembali pada pegang janji Tuhan itu. Dia tidak mengubah janjinya walau kondisi kita terpuruk apapun. Dia akan mengasihi kita. Yang itulah anugerah Tuhan. Kalau udah dikatakan grace from God,
Anugerah kasih Tuhan, belas kasihnya, oh itu tiada taranya. Ya. Is wonderful. Gitu. Wow, kasih Tuhan. Itulah yang menyemangati hidup kita. Mari kita rubah paradigma kita yang selalu, aduh gimana, gak usah terlalu pusing banget, gitu. Ya. Tuhan ada kok menolong. Ya. Yang ketiga adalah tak terselami akan kasih Tuhan. Inilah yang terakhir. Dikatakan, saya kutip Roma 11 ayat 33. Oh alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya. Dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Jadi lepaskan semua bebanmu. Ya, persoalanmu. Ya, yang menekanmu, yang menghancurkanmu. Karena ada Tuhan yang tidak bisa kita selami jalan-jalan Tuhan itu. Tapi yang pasti kalau kita imani, dia bentuk kita sesuai dengan jalannya, rencananya. Mari saudaraku, jangan pasang egomu terlalu. Jangan tutup janji Tuhan itu. Jangan bebanmu menghalangimu untuk datang kepada Tuhan. Karena jelas sangat dalam kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselami keputusan-keputusannya. Dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Oleh karena itu, mari kita rendahkan hati kita. Menyambut ketetapan-ketetapan Tuhan dalam hidup kita. Itu yang kekal, forever and ever. Ya. Itu yang kita idam-idamkan dalam kehidupan kita. Itu yang kita nanti-nantikan. Itu yang kita rindukan. Mari ke sana kita. Sehingga seberat apapun Tuhan akan menolong kita, mengangkat kita dari beban-beban yang berat itu. Gak akan mampu kita menjalani hidup ini dengan sendiri. Hanya Tuhan, saudaraku, penolong yang sejati. Siapapun itu gak akan bisa menolong kita. Hanya Tuhan. Mari dekatkan hidup kita padanya. Karena dialah yang setia, setia dan setia. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur buat firman-Mu yang telah menyapa kami. Untuk kami kembali pada janji Tuhan, ketetapan Tuhan yang tidak akan pernah berubah. Engkau sungguh mengasihi kami Tuhan. Ampuni kami kalau selama ini kami mengandalkan kemampuan kami semata. Ternyata semua itu sementara sifatnya. Tapi justru ketetapan Tuhan yang kekal dan abadi. Bawa kami Tuhan ke jalan-Mu yang benar. Sehingga hidup kami tenteram, tenang, damai. Sekalipun banyak masalah dalam hidup kami. Tapi tidak menjadi kami jauh daripada-Mu. Kami semakin dibentuk dengan kehendak-Mu. Inilah kami semua anak-anak-Mu Tuhan, jamalah satu persatu. Siapapun yang hadir pada ibadah sore ini maupun yang ikut live streaming, biarlah kami menyerahkan hidup kami padamu. Engkaulah yang mengubah hidup kami untuk lebih dekat padamu, untuk lebih setia padamu, untuk lebih memegang janji-janji-Mu yang maha dahsyat itu Tuhan. Yang tidak dapat kami selami, tidak dapat kami mengerti, tapi yang pasti kami hanya ingat, imani, berharap janji-Mu pasti Engkau tepati. Tuhan, berikan kekuatan, kemampuan bagi kami semua untuk mengikuti Engkau. Salib yang begitu berat, tapi biarlah kami Tuhan bersama-Mu, itu akan ringan. Berkati semua jemaat-Mu mulai dari
anak-anak sampai yang sudah dewasa. Beri mereka kesehatan, panjang umur, kemurahan rezeki buat anak-anak kami yang sedang sekolah. Bahkan ada ujian Tuhan, di dalam mereka fokus di dalam pendidikannya, sehingga mereka dapat meraih cita-citanya, dapat membahagiakan orang tuanya Tuhan, dan dapat memuliakan nama-Mu. Demikian juga orang tua mereka Tuhan, bekali mereka dengan berkat-berkat-Mu yang berlimpah Tuhan, sehingga mereka bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga mereka masing-masing. Berikan semangat hidup bagi orang tua mereka untuk mencari nafkah, dan terlebih Tuhan ingatkan mereka untuk dekat padamu, sehingga mereka melakukan kehendak-Mu. Begitu juga semua aktivitas di gereja-Mu ini Tuhan, kiranya Engkau sertai para pelayan-Mu, para pendeta, para sintua Tuhan. Beri satu hati kami Tuhan untuk melakukannya yang terbaik sebagai persembahan hidup kami bagi-Mu saja. Begitu juga buat para lansia Tuhan, orang-orang tua kami yang sudah berusia lanjut, berilah mereka kesehatan, panjang umur, dan terlebih sukacita Tuhan di saat-saat hari tua mereka ini, mereka bisa tetap bersyukur dan memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa di surga, kami berdoa juga untuk negara, bangsa kami ini Tuhan, kiranya Engkaulah yang memimpinnya melalui pimpinan kami, yang presiden dan juga sampai yang terendah sekalipun. Kiranya berikan ketentraman di tengah-tengah bangsa kami Tuhan, sehingga kami juga bisa memuji, memuliakan nama-Mu dalam ibadah-ibadah kami. Bapa di surga, kami tahu banyak yang menderita, masyarakat Indonesia Tuhan, yang tidak punya rumah, yang tidak bisa makan, yang terlantar Tuhan, di mana-mana mereka yang dipenjara, Tuhanlah yang menolong mereka, melalui tangan-tangan orang yang baik, menolong mereka Tuhan. Tuhan, sembuhkanlah orang-orang yang sakit, khususnya buat jemaat-Mu yang dalam pemulihan secara khusus yang mereka dirawat di rumah sakit, yakni Amang R. Silalahi dari Wek Condet di Rumah Sakit Restu, dan Inang Mentari Boru Tinambunan di Wek Balekambang di Rumah Sakit UKI. Atau adalah yang lain yang kami tidak tahu Tuhan, mereka sedang dirawat di rumah sakit. Kami sampaikan semua kepada-Mu Tuhan, kiranya tangan pengasihan-Mu menjamah tubuh mereka yang lemah, tidak berdaya, sehingga mereka memperoleh kekuatan baru dan kesembuhan daripada-Mu melalui tangan dokter yang mendiagnosanya tepat, dan juga obat-obat yang dimakannya juga berguna Tuhan, sehingga mereka boleh beraktivitas kembali semuanya Tuhan, dan terutama datang ke gereja untuk memuliakan nama-Mu. Kami serahkan seluruhnya Tuhan, para koster kami, satpam kami, IT kami, dan juga semua kegiatan gereja, terlebih dalam pemilihan di tingkat dewan, seksi-seksi, dan punguan-punguan, kiranya Engkaulah campur tangan di dalamnya. Biarlah kami melakukan itu sebagai persembahan kami padamu. Terimalah doa kami ini, namun lebih dahulu Engkau ampuni kami, agar kami layak meminta belas kasihan-Mu. Dalam Kristus Yesus, dengarlah doa kami ini. Amin. Marilah kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan kita.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Segenap Parhalado HKBP Kramat Jati mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.